Juventus selamat ulang tahun. Buen compleanno atau happy birthday buat Juventus yang udah usianya 1 abad lebih 26 tahun. Luar biasa ya ini. Klub yang udah cukup tua, bukan cukup tua, udah tua banget. Klub yang udah ngelewatin Perang Dunia I, Perang Dunia II, ngelewatin era COVID, dan masih tetap eksis ya. Bahkan dia lebih tua dari negara kita. Negara kita merdeka 70 tahunan, dia sudah 100 tahun lebih ini klub di Italia sana. Dan yang gue seneng Juventus masih tetap eksis. Artinya dari semenjak gue mengenal pertama kali Juventus ini dia masih tetap eksis berprestasi. Tapi sebelum kita mau ngomongin berita-berita yang lain, gue perkenalkan dulu nama gue adalah Jeki ya. Gimana teman-teman saudara Juventinis, teman-teman yang masih setia menunggu kabar-kabar dari kita. Apa kabar semuanya? Sehat ya pastinya ya. Dan gue perkenalkan teman gue yang gue ajak diskusi kali ini dengan siapa? Halo, salam kenal semuanya. Gue Didi Rosiandi, biasa dipanggil Didi. Oke, thank you Didi. Nah kali ini gue pengen ngobrol sama Oke, Didi mengenai apa ya tadi ya masalah mengenai ulang tahun, terus kita pengen lihat ulang tahun Juve. terus ada Locatelli, Fagioli yang mau perpanjang kontraknya, terus ada Højbjerg juga, terus ada Samardzic. Gue sangat ngefans sama Samardzic, jadi setiap setiap ada berita Samardzic, gue harus beritakan. Ya, Terus terakhir ada berita Danilo. Mungkin nanti kita lihat ada berita-berita apa lagi. Nah, ngomongin lanjut lagi mengenai ulang tahunnya Juventus. Tadi kan gue bilang adalah Juventus eksis. Kalau cuma sekedar eksis adalah sekedar sekedar klub yang bermain sepak bola aja, ya tentu gue belum tentu menjadi penggemar Juventus. Mungkin Juventus ini kalau misalkan dari semenjak dia lahir sampai 100 tahun ini hanya sekedar bermain bola aja, hanya sekedar eksis dia sebagai klub Serie A, belum tentu gue menjadi fans Juventus. Kenapa? Karena eksis buat gua adalah Juventus selalu melahirkan bintang-bintang. Juventus selalu melahirkan prestasi. Juventus selalu melahirkan kisah-kisah yang apa namanya ya kayak pertandingan-pertandingan yang memorable gitu, yang selalu diingat. Kenapa? Karena kalau tanpa bintang-bintang, tanpa prestasi segala macam, mungkin orang-orang tidak semua mengenal Juventus gitu loh. Walaupun mungkin sekarang banyak Juventus walaupun tidak berprestasi lagi, gue tetap Juventus. Tapi kan untuk mengenal pertama kali, rata-rata umumnya mengenal Juventus, ya kalau nggak bintangnya, bintang sepak bolanya, kalau dulu mungkin eranya Del Piero ya, dan kawan-kawan, atau prestasinya, juara Scudetto, Liga Italia, apa segala macam. Nah, jadi eksis yang gue maksud di sini adalah, ya mudah-mudahan ke depan Juventus tetap melahirkan bintang-bintang sepak bola, melahirkan terus prestasi, supaya ya terus terus ada ya. Terus eksis ya. Jadi bukan sekedar hanya bermain bola. Kalau hanya sekedar bermain bola, ya mungkin nasibnya sama aja kayak kayak Genoa atau Cagliari atau siapapun ya. Yang penting main bola di klub Serie A kan gitu. Jadi mudah-mudahan akan terus eksis, terus gacor, dan kita sangat menunggu sekali. Mudah-mudahan belum uban semua rambut gue untuk melihat UCL lagi bersama Juventus. Nah, kalau Didi gimana ya, harapannya amin. mengenai Juventus 126 tahun? Eh, oke, thank you kesempatannya. Kurang lebih sih sama yang Bung Jeki bilang tadi. 126 tahun kalau hanya sekedar angka terlalu sayang gitu ya. Karena siapapun yang jadi Juventus ini pasti punya historis yang membekas lah, punya kenangan atau awal mula dia suka Juventus tuh dari mana? Apakah melihat prestasinya tadi, dia juara event apa, entah di Eropa atau di Italia, atau justru kalau yang cewek-cewek nih biasanya sukanya kan lihat pemain bintangnya yang Del Piero dan kawan-kawan yang ganteng-ganteng gitu kan. Nah, ya bagi gue sih harapannya Juve bukan hanya secara sejarah membuktikan dia eksis, tapi kedepannya harus bisa berprestasi lagi minimal di kancah Italia dulu deh, di domestik dulu dibenerin gitu. Kalau ngelihat musim ini sih optimis gue bisa menapak tilas era Conte lagi gitu. Karena kita nggak ikut Eropa ya. Nah itu keuntungan itu pasti. Ya, 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 ya. Oke, ya. Jadi itulah tadi ya banyak sekali bintang-bintang, banyak sekali legend-legend di Juventus. Jadi Betul.
Ya seperti gue mengenal pertama kali Juventus ya karena Del Piero misalkan. Banyaklah yang mengenal Juventus karena bintangnya yang skillnya hebat, golnya luar biasa segala macam. Ya ada yang Nah, kenalnya Zidane dulu, ada kenalnya Buffon dulu. Akhirnya jadi suka Juventusnya. Jadi ya. harapan gue adalah bintang-bintang sepak bola atau pemain-pemain jago tuh harus ada di Juventus. Tanpa pemain jago Nah, satu lagi mungkin nih, nggak pemain ada. Ya gimana? pemain yang pertama kali gue ngefans kenapa jadi suka Juve itu Didier Deschamps. Ya, ya macam-macam ya. Dan Artinya, kebetulan namanya mirip nama gue juga. ya artinya umumnya memang orang menyukai klub sepak bola ya kalau nggak karena bintang sepak bolanya, ya Bintang kalau nggak atau prestasi klubnya. prestasi klubnya. Antara dua itu aja umumnya sih. Iya, Gitu. Kalau gue benar, pertama iya. kali sebenarnya karena jersey-nya, karena waktu gue bocil, gue melihat jersey hitam putih itu elegan, keren dibanding merah hitam atau hitam biru, nggak ngelihat elegan. Kalau bocil kan Oh main iya layangan, sih. tambah pakai baju Milan atau Inter jadi dekil ya. Iya, jadi kayak lusuh gitu. Lusuh gitu. Kalau pakai Jorok baju jadinya. hitam putih, kesannya masih elegan aja lu main siang-siang main layangan Iya. waktu kecil. Ya, seperti itu. Akhirnya gue tahu, oh hitam putih itu jersey Juventus. Gue lihat ada jagoannya itu Del Piero. Gitu aja. Padahal secara sejarahnya Juve di awalnya warna pink ya, bukan hitam putih Iya. awalnya. Jadi ya mudah-mudahan se-eksis itulah ya nanti Juventus bahwa akan terus melahirkan bintang sepak bola Amin. dan terus berprestasi. Oke, kita geser lagi. Yang Yoi. menarik adalah begini nih. Ini kan Fagioli kan udah kasus ya, maksudnya ya kasus dalam arti kata nggak main-main loh, 6 bulan. Eh, berapa Itu bulan kemarin? kemarin beneran dia ikut ikut datang ke akademi klub. Ya nggak tahu. Yang datang bukannya Miretti ya? Ada Fagioli juga tuh yang si Oh, siapa gua nggak ngeliat McKennie fotonya. foto bareng. Oh, itu mah Nah, latihan kemarin, latihan ya reguler aja. sebelum kasus itu. Udah, jadi Fagioli itu selama dia kasus ini dia masih boleh latihan, dia nggak boleh bertanding aja, dia di ban untuk tidak boleh tanding doang. Tapi kalau latihan-latihan Jadi reguler beda ya. berbeda gitu. Jadi Beda sama si Pogba beda ya. beda kalau Pogba memang dari Juventusnya sendiri Oke. yang dihindarkan gitu. Ya, ya. Ada blacklist, blacklist. Blacklist. Nah, jadi ini menariknya adalah Fagioli ini udah ada kasus tapi Juventus tetap menjodorkan kontrak ya. Ya Yoi. dengan kontrak sampai 2028 panjang juga dengan kenaikan gaji tentunya. Nah, lu melihatnya seperti apa? Kalau gua melihatnya bahwa Juventus masih yakin dengan Fagioli. Terlebih lagi sebenarnya kenapa Juventus yakin karena mungkin Allegri masih melihat Fagioli adalah skuad dia atau bagian dari eh, prajuritnya dia ya, bagian dari elemen elemen pertandingan, elemen skuadnya si Allegri. Tapi kalau misalkan suatu saat musim depan, seandainya ada kasus lah, ada apa lagi atau ada kejadian yang extraordinary sehingga Allegri harus cabut, gua rasa belum tentu juga ini Fagioli bisa aman ya karena dia udah nggak main berbulan-bulan tapi tetap aman. Tapi luar biasa ya Juventus mau mengasih kontrak pemain yang lagi sedang di ban gitu loh. Ya mungkin Fagiolinya nangis-nangis kali ya, ini buat bayar utang. Tolong dong. Jangan. Ya kan dia kan sedih kan karena kepikiran utang Ya, katanya. Juventus Oke, mungkin gimana gimana? memanfaatkan Gimana momen gimana? ini. Ya bisa jadi kalau buat bercandaannya bisa jadi Juventus kan nego-nego nih. Lu lagi berkasus nih, nego kontraknya agak miring dikit dong gitu kan. Murahin dikit gitu. Tapi sebenarnya kalau secara realnya gue sih ngelihatnya Fagioli itu masih punya harapan, punya masa depan panjang. Di Juve dia juga udah berperan sama Allegri, dia dipercaya bener. Bahkan gue yakin siapapun pelatih pengganti Allegri ketika Allegri nanti pergi, Fagioli bakal tetap kepake. Nggak tahu kenapa ya, karena secara skill sama posisi dia itu udah punya pakem, artinya visinya bagus. Dan masalah yang perlu dibenahi aja mental sih dia. Itulah yang bikin dia sekarang kena kasus juga kan, kena edik apa Iya gambling iya lah, iya. gambling edik gitu kan. Nah, sebenarnya secara kualitas dia punya eh, ya performa yang sesuai dengan yang dibutuhkan Juventus sekarang dan ke depan gitu. Iya iya. Jadi Makanya gue ngelihat kalau juga lo pribadi pantas dia dapat if, perpanjang kontrak.
walaupun bukan Allegri sekalipun musim depan ada momentum atau kejadian yang Ya, membuat Allegri tidak ngelatih lagi, jadi tetap ya Fagioli masih mungkin untuk terus bersama Juventus ya. iya. Sepanjang si Fagiolinya nggak kesengsem sama tawaran klub lain ya. Misalnya nanti dia ternyata bagus gitu kan. Siapa tahu jadi batu loncatan kayak The Light. Ya, Apa ya, ya. Enggak lah, kalau si kalau oh, Fagioli nggak mungkin cabut kalau selama Juventusnya mau. Karena menurut gue ya orang Italia itu seneng kalau main di klubnya sendiri, klub besarnya negaranya sendiri. Karena nah nggak perlu ada adaptasi apapun gitu loh, secara bahasa, makanan, kehidupan sosialnya. Jadi apalagi Juventus klub besar selalu lah biasanya pemain-pemain Italia kalau ditawarin sama Juventus mereka senang. ya Mereka senang sih. Oke, kita bahkan lanjut lagi Fagioli kan mengenai. dia dari kecil tuh ngefans. Iya benar. Oke, kita sudahi dulu mengenai Locatelli. Kita langsung lanjut lagi mengenai sorry, mengenai Fagioli. Kita lanjut lagi ke Fagioli tadi. Locatelli. Locatelli juga mau perpanjang kontrak. Pantes nggak menurut lo? Menurut gue ya pantes-pantes aja ya selama sebelum Hmm. menemukan lagi cadangannya yang lain. Ini udah jadi satu elemen kunci ya dari uh, skuadnya Allegri di musim ini. Kalau lo sendiri gimana? Kalau gue ngelihatnya sejak Locatelli gabung ke Juve, dia makin meningkat sih performanya. Ya overall dia membuktikan bahwa Juve nggak salah gitu merekrut dia. Dia punya eh, kemampuan bertahan yang bagus, walaupun secara menyerang dia kurang ya. Hmm. Artinya memang sesuai posisi dia jangkar kan ya. Tapi dia juga bisa dimainkan versatil lah. Nah, dari sisi umur juga dia belum terlalu habis lah. Artinya masih panjang peluang dia untuk jadi pemain inti di Juve. Nah, tinggal secara skema taktik dan eh, formasi apakah dia masih dibutuhkan Allegri sampai musim ini dan musim berikutnya kita lihat aja. Oke, oke, oke. Iya, kalau Dengan perpanjang kontrak tuh pantas lah. pantas ya. Ya, karena memang dia adalah bagian dari apa namanya elemen kunci dari kuatnya Allegri. Emang lagi rame mengenai Juventus ini adalah perpanjangan kontrak ya. Kemarin ya udah resmi adalah Gatti. Sekarang Nah, Gatti. yang lagi mau dikejar adalah Locatelli dan Fagioli. Ya mungkin dari Hmm. berita-berita yang ada dari para jurnalis yang memberitakan validasiannya juga cukup tinggi mereka itu. Jadi gue rasa dalam beberapa minggu ke depan pasti akan resmi lagi dan nanti akan menyusul lagi adalah Vlahovic untuk dikejar lagi mengenai Perpanjang kontrak. kontrak. Tapi Oke, Vlahovic itu sebenarnya sama Chiesa bareng nggak sih? Vlahovic sama Chiesa beda. Chiesa dulu dong. Chiesa dulu semusim setengah baru masuk lagi Harusnya Vlahovic. lebih urgent perpanjang kontrak Chiesa dong. Iya, Kalau bagi gua sih. memang Chiesa lebih urgent, cuman kan CSA ini kan gajinya gede ya, gajinya gede, jadi nggak bisa secepat itu mungkin Juventus harus harus apa namanya memutuskan. Kalau kayak Fagioli kan memang gajinya kecil. Locatelli pun juga hitungannya masih sedang lah 3 juta euro Menengah lah. semusim menengah. Jadi gue rasa yang menengah dan gaji kecil ini lebih gampang untuk cepat mengambil keputusannya dibanding yang gaji-gaji besar seperti CSA gitu. Oke, Ya kita pasti lanjut harus lagi ada mengenai proyeksi ya. yes. Kita lanjut lagi mengenai yang kontrak-kontrak ini. Kita lanjut ke info-info Mercato yang kemarin lewat aja nih. Ada Højbjerg yang katanya dihargain nggak kurang dari 30 juta. Tapi kayaknya Juventus maunya loan aja nih atau mau pinjem aja nih. Kalau menurut lo gimana? Ya bahkan kalaupun mau diupayakan peminjaman loan gitu ya, itu pun jangan obligation, tapi sebisa mungkin option aja gitu. Karena nanti khawatirnya Højbjerg ini kan secara usia udah masuk usia yang matang ya, udah mentok lah. Hmm. Tapi ya dari kualitas oke, bagus. Dia eh, tenaganya gede, kuat. Tapi kalau nggak salah dia ada riwayatnya pernah cedera panjang juga sih. Iya, iya, iya. Ya kalau Nah, dan terus dia kualitas main di Liga Inggris, gue lihat bagus. Tapi kan belum tentu ya, karena perbedaan
tipikal permainan Serie A dengan Premier League kan pasti pemain juga butuh adaptasi lah minimal, kalaupun dia pemain berkualitas sekalipun ya. Iya, Dan iya, itu iya. nggak bisa instan. Kalau untuk Mercato yang di Januari sih harusnya Juve lebih jeli lah. Jangan sembarang beli yang kelihatan bagus, tapi harus sudah bisa tune in tanpa adaptasi lah. Itu Oke. aja sih. Iya, memang itu selalu jadi isu gue ya mengenai winter mercato tuh selalu adalah pemain yang gampang beradaptasi dengan Liga Italia, beradaptasi dengan Juventus Ya, supaya bisa langsung running. Apalagi harganya untuk Juventus hari ini untuk ngeluarin 30 sampai 40 juta euro, gue rasa mereka akan berpikir keras atau muter ngos-ngosan. muter otak ketika Juventus lagi mengalami kerugian kayak gini. Jadi Højbjerg, Ya, gue rasa itu plan C, plan D, plan E lah, bukan plan A atau plan B. ya. Jadi ya kita lihat aja. Betul. Kalau gue pribadi secara ini Højbjerg nggak usah deh. Gue pengennya sih jangan Højbjerg lah. Walaupun memang Bahkan Højbjerg kalau menurut gue itu posisi setelah Højbjerg Zielinski lah. ya posisi Højbjerg adalah posisinya si Locatelli gitu. Jadi gue nggak Ya, ngerasa backup plan aja itu. gue nggak ngerasa Højbjerg itu dibutuhkan dalam arti kata segera mungkin karena apa? Karena dia berbarengan dengan Locatelli. Nggak mungkin juga kan Locatelli habis perpanjang kontrak misalkan disuruh cadangan gitu. Jadi plan Iya. plan plan E lah, plan D lah, bukan plan B, plan A. Nah, kita lanjut lagi, maju lagi beritanya mengenai Samardzic nih. Waduh, gua paling seneng nih kalau ada berita-berita tentang Samardzic, apalagi beritanya makin mendekat ke Juventus karena gua berharap betul bahwa pemain ini bisa datang ke Juventus. Dari berita yang terakhir adalah Udinese-nya sih oke-oke aja nih mau ngasih nih, apalagi di bulan Januari, tinggal negosiasinya mau seperti apa nih. Apalagi dia ada masalah dengan keagenan di mana bapaknya ikut jadi agen, terus dia juga ada agen lain lagi. Nah, ini yang suka jadi masalah nih. Nah, gua rasa ini harus Hmm. harus Giuntoli harus jeli bagaimana memecahkan masalah dari keagenannya si Samardzic. Karena kemarin Samardzic itu udah mau medical di Inter tuh nggak jadi karena masalah keagenan ini, ada duo keagenan Ya, ini. betul. Jadi Betul. gua rasa ya harus segera mungkin untuk mencari solusi kalau memang Samardzic harus didatangkan di bulan Januari. Dari Udinese-nya sih kelihatannya oke-oke aja Hmm. nih Januari nih. Ya, gue sih berharap jadilah di Januari ini Samardzic Hmm. bisa datang ke Juventus. Kalau lu gimana? Gue ngelihatnya yang dibutuhkan Juve itu memang tipikal Samardzic gitu. Hmm. Apalagi dengan ada badai masalah. Jadi klub yang dicap problematik sekarang ini kan Juve pasti sedang mencari pengganti yang sepadan gitulah, minimal sepadan. Dan kalau ngelihat dari Samardzic di Udinese, gua ngerasa sih dia cocok dan nggak perlu itu tadi concern kita kan nggak butuh waktu lama buat adaptasi. Minimal dia 1 game 2 game itu udah bisa perform lah sesuai kebutuhan skema Allegri. Cuman kendalanya ya tadi soal keagenan itu bisa jadi tricky kalau si sporting director kita nggak bisa mengakali atau mengantisipasi risiko tadi. Hmm. Bisa jadi kan si bapaknya berulah atau kayak si ibunya Rabiot waktu dulu kan. Untung aja Rabiot bisa perpanjang kontrak kan waktu itu polemik juga kan masalah agen orang tuanya gitu kan. Iya. Nah, kalau yang Samardzic ini khawatirnya nanti mirip-mirip Rabiot ini, walaupun kasusnya agak beda. Kalau Rabiot kan perpanjangan kontrak ya. Nah, Samardzic ini yang penting kendala dari keagenan clear, gue yakin dia bisa klop sama strateginya Allegri dan bisa bawa Juve on the track menuju Scudetto lah. Iya. Ya, emang jadi tenaga tambahan lah. Kalau misalkan Iya, Samardzic, betul. Samardzic karena dia memang di posisi yang bukan posisi yang double dengan Rabiot atau Locatelli. Dia bisa berdampingan dengan Iya. Rabiot sebagai gelandang serang dan itu yang dibutuhkan Juve hari ini. Gue nggak melihat McKennie bisa secara baik menjalankan peran sebagai gelandang serang karena McKennie lebih kepada main safety juga di tengah. Kita kan pengen Nah, pemain yang punya kreativitas, pemain yang punya keberanian untuk setuju. melewati satu pemain, masuk ke dalam kotak penalti, keberanian-keberanian kayak gini, kalau lo
nggak percaya diri dengan skill yang lo punya, nggak bakal mau dia. Yang ada dia mau cari aman aja. Bahkan cut inside-nya si Samardzic waktu dia main di Udinese itu ngingetin gue ke caranya si Pogba. Artinya dia berani untuk menusuk langsung ke jantung pertahanan, shooting jarak jauhnya walaupun kaki kiri kenceng banget dan akurat gitu. Artinya dia nggak sembarangan nendang gitu. Kalau McKennie kan gue lihat nih agak-agak nyari hoki dia. Bisa crossing, bisa dapat bola yang bagus itu kadang hoki gitu. Hmm. Itu aja Iya, sih. iya. Ya, seperti itulah memang harapannya ya. Mudah-mudahan gua berharap betul bahwa Harganya Samardzic berapa itu harganya tuh? harganya harusnya murah ya, 20 jutaan euro ya. Harusnya kalau nggak ditembak Ya. mahal. Apalagi kalau Juve bisa misalnya opsi loan dulu gitu, itu lebih mantap lagi. Iya, betul. Ya, yang penting sekitar 20 jutaan gua rasa Juventus mau lah. Apalagi kalau misalkan ada Ya, di swap-swap main. Oke, kita lanjut lagi ya, mengenai kita tinggalkan dulu sama Zik. Kita lanjut lagi mengenai si Danilo. Danilo adalah ya. pemain yang hari ini cedera, tapi Kabar buruknya ya, belum tahu kapan balik ya. tapi memang diprediksi sih cuma hanya 2 game, yaitu Fiorentina dan Cagliari. Ya, Cuman ini kan kita mau wanti-wanti nih, kalau seandainya Danilo masih belum belum clear juga sampai melawan Inter, ini kira-kira posisi iya. pertahanan Juventus aman nggak sih nih untuk mengawali di bulan November ini nih dengan ketidakhadiran Danilo? Kalau gue prediksi sih kan Sandro nanti juga mau mau ini ya, mau apa namanya, mau balik lagi ya. Gue rasa Juventus tetap punya backupan. Tapi gue yakin Danilo ini apa ya namanya ya, butuh semangatnya, ya, butuh daya juangnya juga ya. Danilo nih penting sekali sih daya juangnya dia. Hmm, Kadang-kadang kalau ngeliat Danilo tuh kalau misalkan habis ngeblocking, habis nge-tackle, dia nunjukin banget dia punya daya juang ya, dia punya grintanya itu nunjukin banget sih. Jadi sayang juga sih kalau sampai ke lawan Inter ini Danilo masih belum juga fit ya kalau gua pribadi sih. Gue berharap iya, betul ya. sampai Inter itu dia sudah fit lagi gitu. Nah, gimana menurut lo? Nah, kalau Danilo ini ya kita sedih juga ya. Artinya dia kondisi cederanya lumayan panjang, awalnya 20 hari ternyata hampir habis ya. Ini perkiraannya kondisi kalau Fiorentina Cagliari udah jelas dia nggak bakal ikut, nggak bakalan bisa. Hmm. Tapi gue lihat sih posisinya Danilo ini kalau ngelihat tren Juve pertandingan terakhir-terakhir ini, justru gue ngelihat Rugani ini sudah mencoba untuk berperan lebih, walaupun secara gestur leadernya masih unggul Danilo ya. Hmm. Dan gue berharapnya lawan Merda Iler ya, Hmm. nanti Danilo bisa comeback. Dan untungnya diuntungkan dengan adanya international break itu. Jadi si Danilo bisa punya kesempatan, punya waktu untuk recovery, untuk menunjukkan lah kalau dia itu leadernya Juventus untuk sekarang inilah. Oke, oke, Itu yang oke. penting sebenarnya. Ya, ya. Leadership kan sebenarnya memicu grinta pemain untuk istilahnya low spiritonya Juve lah. Iya, betul. Karena tanpa ada seperti itu, ya jangan sampai nanti malah mentalnya dalam tekanan ya. Jadi emang butuh butuh banget pemain-pemain yang punya mentalitas seperti Danilo di pertandingan lawan Inter. Walaupun memang Nah, masih berjeda 3 minggu lagi sih, masih jauh sih, masih akhir bulan November. Cuman ya kita iya, memprediksikan aja apakah memang betul bahwa Danilo bisa nggak nih kira-kira main lawan Inter. Itu aja sih yang gue pentingin karena kalau lawan Fiorentina atau lawan Cagliari gue masih yakin dengan backstay yang tersedia, tapi lawan Inter gue masih butuh semangat dan spiritnya dari Danilo ya untuk bisa ngejaga ya. Lautaro, Thuram dan lain-lain. Nah, itu dua dua duet itu tombaknya memang mematikan sih, tapi gue yakin kalau udah Danilo comeback ditambah Rugani dan Gatti, cukuplah itu untuk meredam mereka berdua. Yang penting kan ada jiwa kepemimpinan yang comeback gitu. Iya Itu benar. yang dirasa sekarang ya gue ngeliat sih kemarin kan terakhir yang ban kapten Rabiot ya. Iya, Rabiot. Nah, Rabiot sih oke gue lihat cuman masih eh, ngotot dan energiknya itu secara leadershipnya masih kalah sama Danilo.
si Rabiot ini. Iya iya, yang emang beda lah, emang beda. Beda, Dari postur, bener. dari figurnya aja emang beda. Oke lah, Iya, walaupun mudah-mudahan mereka Rabiot sama-sama sesuai asing. dengan harapan kita dia bakal bisa balik lagi sebelum lawan Inter, atau artinya dia bisa melawan Amin. Inter atau lawan Merda, dia bisa eh, bertanding atau line up di VS Inter. Oke, mungkin itu aja kali dia, karena berita-berita yang lewat Oke deh. lebih-selebihnya mungkin hanya berita ulangan. Jadi gue rasa Hmm. cukup ya, kita yang paling penting kita mengucapkan happy birthday sekali lagi untuk Juventus yang Buon usianya compleanno. 1 abad lebih 26 tahun. Luar Wes, biasa mantap ini. itu. The Oke, thank real you. old lady. Iya, oke, thank you teman-teman Suara Juventini yang udah menonton video kali ini. Jangan Terima lupa kasih semuanya. subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share untuk terus-terus mendapatkan informasi dari kita. Vino alla fine, Yoi. Forza Forza Juve! Juve.